Fase grup di Piala Asia 2023, media Vietnam ketar-ketir dengan persiapan timnas Indonesia yang dianggap istimewa. Simak selengkapnya di sini. Kalau dikasih kesempatan, saya pikir bisa juara. Karena kan kita belum ada Jordi, Elkan Bagot, sekarang sudah bahaya kalau sudah ada Sandy Walsh, Sain Patinama kalau sudah bergabung, Ivar Jenner, Rafael Strike, kalau mereka sudah sama-sama maksudnya, ini baik. Jordi dan Elkan ada memang di AFF terakhir, tapi kan kalau semua pemain-pemain yang sudah jadi warga negara Indonesia itu bisa berkumpul, kita akan menjadi tim yang menakutkan. Media Vietnam menyoroti rencana yang akan dilakukan timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023. Mereka menyebut anak asuh Sinteyong melakukan sesuatu yang istimewa. Timnas Indonesia sudah ditunggu jadwal padat dalam beberapa waktu ke depan. Salah satunya adalah Piala Asia 2023. Demi tampil impresif dalam turnamen ini, PSSI memberikan dukungan penuh terhadap Sinteyong. Salah satunya meliburkan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Hal itu agar pelatih berusia 53 tahun ini bisa melakukan persiapan matang menyambut Piala Asia 2023. Pasalnya, tim Merah Putih bakal menjalani tisi panjang. Berita timnas hari ini sebelum mengarungi Piala Asia 2023 yang akan dihelat di Qatar pada Januari 2024. Nampaknya, timnas Vietnam mempersiapkan diri dengan mencari pemain keturunan Vietnam yang ada di luar. Sejauh ini, timnas Vietnam tak pernah diperkuat oleh pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan Vietnam yang di luar negeri. Ya, tentu hal ini disampaikan oleh pelatih baru Vietnam, Philippe Troussier, yang baru saja menjadi pelatih baru timnas Vietnam sejak sebelum SEA Games 2023 lalu. Saya kira ini menjadi hal yang sangat serius yang akan dihadapi timnas Vietnam. Pasalnya, timnas Indonesia sudah banyak menggunakan pemain keturunan. Kami juga beranggapan bahwa di Piala Asia nanti menjadi pressure bagi tim-tim Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, Thailand dan juga Malaysia yang akan mengarungi kompetisi ini. Pasalnya, Tenggara ini berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang notabene punya postur yang cukup tinggi. Tentu tidak, timnas Indonesia tak pernah takut kepada tim manapun. Walaupun timnas Indonesia belum pernah menang hadapi Vietnam, timnas Indonesia juga sudah mempunyai 3 nama pemain keturunan yang sudah resmi menjadi WNI. Seperti Ivar Jenner, Rafael dan Sain Patinama. Belum lagi ada Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh dan Dili Pali. Saya kira mungkin karena masih ada nama-nama yang akan bisa menjadi opsi timnas Indonesia di Piala Asia nanti seperti Ilyas Al-Haf, Tom Haye, seorang kiper yang berkarir di Liga Italia seperti Audiero Mulyadi yang menjadi bidikan selanjutnya. Nafsu ingin bela timnas Indonesia, mantan rekan Pogba kasih kode keras kepada PSSI. Ilyas Al-Haf ini ya pemain kelahiran Rotterdam ya di Belanda tentunya pada 23 Februari 1997 dan dia layak untuk bermain di tim nasional. Untuk dinaturalisasi saya kira pantas kalau ingin mencari pemain depan, apalagi kan dia bermain kalau bisa dikatakan sekarang sudah grade A. Ya, mantan pemain Belanda U20 Ilyas Al-Haf mengungkapkan keinginan besarnya untuk bisa membela timnas Indonesia. Diketahui Ilyas Al-Haf memiliki darah Indonesia. Nama Ilyas belakangan menjadi sorotan pasca mengantarkan Almere City naik kasta ke Eredivisie pada musim depan. Dan saat momen perayaan itu Ilyas Al-Haf mengibarkan bendera merah putih dan tentu saja ini adalah kode kepada PSSI agar bisa meliriknya. Terkait hal ini, Al-Haf yang menjadi bintang tamu di YouTube Yusa Nugraha membeberkan bahwa ia memang sangat terbuka untuk bisa membela timnas Indonesia. Saya terbuka untuk bermain bersama timnas Indonesia. Tentu saya sangat terbuka dengan peluang ini, kata Ilyas. Namun Ilyas mengatakan bahwa mungkin PSSI dan timnas Indonesia juga menginginkan dirinya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah PSSI dan timnas Indonesia menginginkan saya juga, kata pemain berposisi winger itu. Lebih lanjut, Ilyas mengaku bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Hamdan Hamechan, tenaga ahli Menpora yang mengurus pemain di luar negeri. Diakui oleh Ilyas bahwa Hamdan saat itu memintanya untuk terus berkarir dan berusaha yang terbaik di level klub. Dia bilang kepada saya harus tetap berusaha yang terbaik. Dia bertugas mengumpulkan data-data pemain keturunan dan dia juga mengatakan bahwa saya berada dalam datanya. Ujarnya, katanya saya harus bermain sebanyak-banyaknya, kata Ilyas. Ya, dikutip dari data Transfer Market, Ilyas Al-Haf pemain dengan status tanpa klub. Ia dilepas Almere City per 1 Juli 2023. Sebelum membela Almere City, Al-Haf merupakan jebolan Sparta Rotterdam dan di klub Sparta pada 2016, Al-Haf sempat bermain dengan kakak Paul Pogba yang bernama Matthias Pogba.
Dan di informasi bola yang lainnya, janji Sandy Wallace September debut di timnas Indonesia dan bawa ke ranking 100 FIFA. Ya, Sandy Wallace optimis bisa debut bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada bulan September nanti. Sandy menjadi salah satu punggawa skuad Garuda yang cukup apes. Pasalnya pada FIFA Matchday terakhir, yakni pada bulan Juni lalu, dia gagal debut. Sudah menjalani sesi latihan khusus di Belgia, ia justru mendapatkan cedera saat berada di TC Timnas. Ya, pemain asal klub KV Mechelen ini akhirnya hanya bisa melihat rekannya bermain dari pinggir lapangan. Kejadian yang hampir sama terjadi saat laga FIFA Matchday melawan Burundi. Saat itu Sandy mengalami cedera saat klubnya bertanding di ajang Piala Belgia 2023. Akibat cedera yang cukup serius ini, dia akhirnya absen dan melewatkan kesempatan debutnya. Ya. Sandy berharap dukungan dari supporter agar bisa debut FIFA Matchday pada bulan September nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal bahwa skuad Garuda akan melawan Turkmenistan. Dia berharap laga ini menjadi kesempatannya untuk membela timnas Indonesia. Ya, saya harap supporter bisa mendukung saya untuk 2 bulan lagi untuk debut. Saya bulan September nanti ya, kata Sandy Wallace dilansir dari bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Pemain berusia 28 tahun itu bercerita bahwa dia mendapatkan banyak pesan dukungan di akun media sosialnya. Hal ini membuat Sandy akan bekerja keras demi mempersiapkan diri menjelang debutnya nanti. Saya akan bekerja dan kembali lebih kuat. Saya mendapatkan banyak pesan. Jadi terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi, kata Sandy. Berbicara tentang target, Sandy melihat bahwa skuad Garuda punya tim yang cukup solid. Tidak hanya pemain, tapi staf pelatih juga bekerja keras untuk membangun tim yang kuat. Kondisi ini membuat dia optimis jika timnas Indonesia bisa terus berprestasi nantinya. Bahkan pada saatnya nanti mereka bisa menembus ranking 100 FIFA setelah kekalahan atas Argentina, Indonesia turun di ranking 150. Tim ini sangat luar biasa, banyak pemain muda dan pemain keturunan. Tim pelatih dan staf medis PSSI melakukan yang terbaik untuk mendukungnya. Kita banyak berbicara dengan pemain, dukungan yang diberikan juga luar biasa. Sinteyong melakukan pekerjaan yang bagus dan itu terlihat saat pemain menunjukkan di lapangan. Membuat negara ini bangga dan ayo menuju ranking 100 FIFA. Semua pertandingan penting, jadi ayo bertarung dan buat Indonesia bangga, kata Sandy Wallace.